Sidang paripurna DPR RI. Danantara resmi jadi mitra Komisi 6 dan 11 DPR. Pimpinan DPR terima calon Dubes RI untuk negara sahabat. APBN tahun 2024 berhasil hadapi gejolak global. Halo pemirsa, Senayan Scope hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar kegiatan dan agenda sidang DPR yang akan kami hadirkan dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Bersama saya Arif Rifai, inilah Senayan Scope selengkapnya. Pemirsa, DPR menggelar sidang paripurna ke-21 masa persidangan 4 tahun sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 1 Juli 2025. Dalam rapat tersebut membahas beberapa agenda seperti penyampaian keterangan pemerintah terhadap RUU Pertanggungjawaban APBN tahun 2024 hingga penetapan mitra kerja Danantara. DPR menggelar sidang paripurna ke-21 masa persidangan 4 tahun sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa siang. Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Adis Kadir serta dihadiri 398 anggota parlemen. Adapun pembahasan paripurna tersebut penyampaian keterangan pemerintah terhadap RUU Pertanggungjawaban APBN tahun 2024, tanggapan pemerintah terhadap kerangka ekonomi 2 dan kebijakan fiskal RAPBN. Selain itu juga mendengarkan pendapat fraksi-fraksi atas usul rencana peraturan DPR tentang rencana strategis hingga penetapan mitra kerjasama Danantara. Sidang Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat musyawarah DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 30 Juni 2025, acara rapat paripurna hari ini adalah 1. Penyampaian keterangan pemerintah terhadap RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2024. Kedua, tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, KEM dan PPKF RAPBN 2026. 3. Pendapat fraksi-fraksi terhadap usul rancangan peraturan DPR RI tentang Renstra DPR RI tahun 2025-2029 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 4. Penetapan mitra kerja Badan Pengelola Investasi atau BPI Daya Anagata Nusantara atau Danantara dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Setuju. Terima kasih. Dari Jakarta, Farizal Ahmad-Amin, Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua DPR Dasko memimpin penetapan pergantian pimpinan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 26 Juni 2025. Ahmad Heriawan yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Komisi 1 resmi digantikan oleh Sukamta. Anggota DPR fraksi PKS, Sukamta, resmi menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 1, menggantikan Ahmad Heriawan melalui rapat pergantian di ruang rapat Komisi 1 DPR RI. Pergantian dan penetapan Wakil Ketua Komisi 1 ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Dasko pada Kamis pagi. Dasko mengatakan pergantian tersebut berdasarkan kebijakan dari fraksi-fraksi yang memiliki kewenangan untuk merotasi jabatan di masing-masing komisi di parlemen. Ya, pada hari ini ada rotasi dari fraksi PKS adalah hal yang biasa bahwa terjadi pergantian pimpinan Komisi 1 DPR. Dan sekaligus pada hari ini juga ada pergantian dari fraksi PKS, pimpinan dan anggota tim pengawas intelijen DPR RI. Ya, kalau alasan diganti adalah kebijakan fraksi sesuai dengan tatib di DPR bahwa itu adalah kewenangan dari fraksi masing-masing.
Pak Jazuli Juwaini diganti oleh Pak Sukamta, begitu juga jabatan pengawas intelijen sebagai pimpinan dan anggota dari tim was intelijen dari fraksi PKS juga mengalami pergantian dengan orang yang sama. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal dan Fariskiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, politisi fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kurniasih Mufidayati resmi menjadi Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI pada Kamis 26 Juni 2025. Pergantian tersebut disahkan oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal di Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta. Politisi fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kurniasih Mufidayati resmi menjadi Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI menggantikan pimpinan sebelumnya dari fraksi yang sama, Mahfud Abdurrahman. Pergantian tersebut disahkan oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal di Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta pada Kamis 26 Juni 2025. Terlebih saat ini DPR RI dan pemerintah sedang berada pada siklus pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL). Cucun juga menekankan anggaran pendidikan menjadi salah satu prioritas utama Komisi 10. Ia pun mengapresiasi upaya keras Komisi 10 dalam memperjuangkan hak-hak rakyat utamanya terkait anggaran pendidikan. Seperti adanya terobosan-terobosan panitia kerja perguruan tinggi kementerian lain atau lembaga atau panja PTKL dan juga memberikan perhatian khusus untuk pendidikan di wilayah 3T. Dan ini kan udah hal yang biasa ya, karena kewenangannya ada di praksinya masing-masing semua. Kewenangan penuh dari partai, mengutus orang, dan ini bukan orang baru juga Bu Kurniasih. Lebih memahami bagaimana cara nge-lead di komisi, bagaimana beliau juga representatif dari praksinya. Harapan saya Komisi 10 lebih solid, kemudian juga bagaimana target-target 3 fungsi dari mulai, apalagi sekarang ini siklusnya adalah sudah mulai ke RKAKL, sehingga dalam pembahasan tidak ada menjadi kendala, semua bisa berjalan sesuai dengan target. Bagaimana perjuangan DPR memperjuangkan aspirasi dari publik, dari rakyat, dan bisa dituangkan dalam sebuah kebijakan yang diambil nanti menjadi KMPPKF dalam nota keuangan yang akan disampaikan oleh Presiden tanggal 16 dan menjadi. Maka saat ini Hetifah Saifudian tetap menjadi Ketua Komisi 10 dan Wakil Ketuanya ialah Mei Esti Wijayati, Himatul Alia, Adrian Irfani, serta Kurniasih Mufidayati. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat secara resmi menetapkan Mitra Kerja Komisi 6 dan Komisi 11 sebagai Mitra Kerja Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Penetapan tersebut dilakukan melalui sidang paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara secara resmi ditetapkan sebagai Mitra Kerja Komisi 6 DPR dan Komisi 11. Penetapan ini dilakukan melalui sidang paripurna DPR yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa siang. Wakil Ketua DPR Adis Kadir menjelaskan Danantara bermitra dengan Komisi 6 dikarenakan berkaitan dengan pengelolaan operasional badan usaha milik negara. Sedangkan bermitra di Komisi 11 berkaitan dengan penugasan subsidi negara hingga pengadaan barang atau jasa. Yaitu penetapan Mitra Kerja Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sesuai keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 30 Juni 2025 memutuskan Badan Pengelola Investasi BPI Daya Anagata Nusantara Danantara menjadi mitra kerja. 1. Komisi 6 DPR RI dalam kaitannya dengan pengelolaan operasional BUMN. 2. Komisi 11 DPR RI dalam kaitannya dengan pengelolaan penugasan negara dan pemberian subsidi guna memastikan kelancaran distribusi barang atau jasa bagi masyarakat dan menjaga stabilitas harga ekonomi. Berdasarkan pasal 24 ayat 2 Peraturan DPR RI tentang tata tertib menyatakan bahwa mitra kerja komisi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah penetapan BPI Danantara menjadi mitra kerja Komisi 6 dan Komisi 11 tersebut dapat disetujui?
Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Riono, anggota Balik DPR RI, menegaskan pentingnya perlakuan adil terhadap petani singkong agar bisa melakukan swasembada layaknya beras. Ia menyarankan agar semangat keadilan tersebut dapat diturunkan ke dalam bentuk peraturan daerah dengan kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, asosiasi petani, dan pelaku usaha. Kita perlu mendorong keadilan perlakuan terhadap teman-teman petani singkong. Anggota Badan Legislasi Balik DPR RI Riono menyatakan dukungannya kepada para petani dan para pelaku usaha agar singkong menjadi salah satu komoditas prioritas yang mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, khususnya untuk para petani singkong. Ia menyampaikan hal tersebut dalam rapat dengar pendapat umum Balik DPR RI dengan Gubernur Lampung dan Ketua Perhimpunan Pengusaha Tepung Tapioka Indonesia di Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta pada Rabu 25 Juni 2025. Lebih lanjut, legislator yang juga anggota Komisi 4 DPR RI ini menyinggung Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yang saat ini tengah direvisi oleh Komisi 4 DPR RI. Ia mengusulkan agar singkong ditetapkan sebagai komoditas pangan prioritas nasional, mengingat singkong merupakan salah satu dari 77 sumber karbohidrat lokal yang potensial menjadi pangan masa depan Indonesia. Undang-Undang 19 tahun 2013 tentang pemberdayaan dan pelindungan petani, kita perlu mendorong untuk adanya keadilan perlakuan terhadap teman-teman petani singkong. Sama dengan teman-teman petani beras, petani padi. Karena selama ini mungkin yang menjadi perhatian kita semuanya salah satunya adalah produksi swasembada beras. Pada teman-teman petani singkong, ini juga mereka perlu diakui swasembada singkong misalkan. Kapan ini akan bisa tercapai? Kalau kemudian ada keadilan perlakuan terhadap teman-teman petani kita, baik dari sisi perlindungan maupun pemberdayaan, saya rasa kawan-kawan petani, asosiasi, teman-teman pengusaha, pemerintah daerah, dan juga DPRD akan selaras bagaimana kemudian mengimplementasikannya dalam bentuk peraturan daerah salah satunya. Nah, yang kedua, di Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang pangan, sekarang yang sedang diubah ketiga oleh Komisi 4, ini juga kita berharap nanti singkong itu menjadi salah satu produk komoditi prioritas. Ya, karena apa? Singkong adalah satu dari 77 sumber karbohidrat lokal. Sehingga kita pengen singkong ini menjadi pangan masa depan. 2045 kita pengen Indonesia ini menjadikan pangan lokal sebagai pangan masa depan. Bukan kembali kemudian tergantung beras, tapi singkong ini menjadi salah satu produk komoditas penting. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Dasko menghimbau semua pihak untuk tidak khawatir terkait nasib warga negara Indonesia yang berada di wilayah konflik Israel-Iran. Pemerintah pastikan menyiapkan langkah terbaik dalam menyelamatkan WNI dan tiba di Indonesia. Dasko menekankan, legislatif dalam hal ini pimpinan DPR hingga Komisi 1 akan terus menjalin komunikasi dengan pemerintah perihal keadaan WNI. Tak hanya itu, Ketua Harian Partai Gerindra itu pun menegaskan bila DPR RI telah meminta Kementerian Luar Negeri hingga Kedutaan Besar Iran untuk membuat hotline atau menjembatani komunikasi pemerintah dengan para WNI yang berada di lokasi konflik. Ya, kami menghimbau kepada warga negara Indonesia untuk tetap tenang. Pemerintah terus berkomunikasi dan mengupdate keadaan WNI di Iran dan akan terus melakukan evakuasi secara bertahap. DPR dalam hal ini pimpinan DPR dan Komisi 1 akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, memonitor keadaan dan meminta kepada Kementerian Luar Negeri, dalam hal ini juga Kedutaan Besar Iran, untuk mengupayakan adanya hotline agar komunikasi warga negara kita di Iran bisa terpantau dengan baik. Demikian. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum atau Pemilu tidak akan dibahas pada masa sidang kali ini. Dirinya mengungkapkan bahwa pembahasan revisi undang-undang tersebut masih dibicarakan informal oleh fraksi-fraksi di parlemen. Masih membicarakan revisi undang-undang tersebut hanya sebatas informal.
Pimpinan DPR Dasko menjelaskan revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum atau Pemilu tidak akan dibahas dalam masa sidang kali ini. Dasko mengatakan rencana merevisi Undang-Undang Pemilu hingga kini masih dalam dibahas secara informal antar pimpinan dan anggota fraksi-fraksi di DPR RI. DPR RI dipastikan harus berhati-hati dalam menindaklanjuti putusan MK yang menjadi dasar diharuskannya revisi Undang-Undang Pemilu. Menurutnya, teknis pelaksanaan putusan tersebut tetap perlu dibahas lebih lanjut bersama pakar atau ahli, sehingga bisa dituangkan secara tepat dalam Undang-Undang Pemilu mendatang. Mungkin untuk RUU Pemilu belum kita bahas pada sidang ini, karena kita masih juga secara informal berbicara antar fraksi, karena baru sekali ini Mahkamah Konstitusi memutuskan adanya rekayasa konstitusi. Nah, rekayasa konstitusi itu tentunya tidak bisa kita ambil secara terburu-buru. Selain ini adalah hal yang baru, merekayasa konstitusi ini juga perlu pendapat dari para ahli yang memahami soal konstitusi, karena kita akan berhati-hati dalam melakukan keputusan MK tersebut. Ya, ini masih ada pembicaraan informal yang tentunya belum bisa kita sampaikan ke publik, karena kalau kita sampaikan belum hal yang final, nanti akan menimbulkan dinamika yang tidak perlu. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR terima calon Dubes RI untuk negara sahabat. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetap di Senayan Scope. Sampurasun, Jawa Barat. Saat ini siaran Simpo TV telah hadir di Cirebon, Jawa Barat di channel digital 29 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Simpo TV tetap selalu ada di layar kaca Anda. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Apa kabar Makassar? Kini siaran Simpo TV telah hadir di kota Anda, Makassar, Sulawesi Selatan. Tentunya di channel digital 28 UHF. Dan pemirsa, jangan lupa untuk terus melakukan scan ulang secara berkala agar tak ketinggalan dengan berbagai informasi dan tentunya program menarik di Simpo TV. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Anda kembali menyaksikan Senayan Scope. Pemirsa, anggota Komisi 1 DPR TB Hasanuddin mengungkapkan bahwa nama-nama calon Duta Besar Republik Indonesia untuk negara sahabat sudah masuk ke pimpinan DPR. Dirinya mengatakan nantinya nama-nama calon tersebut akan diserahkan ke pimpinan Komisi 1 untuk dilakukan fit and proper test. Pemerintah kini telah menyerahkan nama-nama calon Duta Besar Republik Indonesia untuk negara-negara sahabat ke Dewan Perwakilan Rakyat. Hal itu dibenarkan langsung oleh anggota Komisi 1 DPR, TB Hasanuddin, saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. TB mengatakan bahwa nantinya nama-nama tersebut akan diserahkan ke pimpinan Komisi 1 DPR untuk dilakukan fit and proper test. Kendati demikian, dirinya menjelaskan fit and proper test yang dilakukan hanya bersifat mendengarkan pendapat, sekaligus pendalaman tentang tupoksi sebagai duta besar di negara yang akan ditempatkan. Saya dapat informasi bahwa sudah masuk ke pimpinan DPR nama-namanya. Tapi kami belum tahu persis siapa saja. Ya. Kemudian prosedurnya nanti dari pimpinan DPR akan diserahkan ke pimpinan Komisi 1 untuk dilaksanakan semacam fit and proper test. Tetapi bukan tes, ya. Karena kami isinya hanya sifat rapat dengar pendapat, kemudian melakukan pendalaman tentang tupoksi sebagai duta besar di negara yang dituju dan kemudian apa target yang akan dicapai. Kami hanya memberikan semacam rekomendasi penekanan-penekanan apa saja kepada para calon. Atau mungkin kalau calon itu tidak cocok, kami hanya menyarankan pindah tempat, hanya itu saja. Jadi tidak menyatakan lulus dan tidak lulus, tidak. Jadi bukan tes, ya,
begitu. Ya. Pendekatan khusus? Ya ada, terutama negara-negara yang pertama sekarang ini secara geopolitik, ya misalnya urusan Timur Tengah itu harus mendapatkan fokus. Nah, kemudian secara ekonomis yang ada hubungan timbal balik dengan negara Republik Indonesia tentu harus mendapatkan perhatian. Misalnya Amerika tadi itu, ya soal ekonomi yang nanti akan berkembang dan kemudian berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia. Tentu harus ditempatkan dubes yang tepat. Begitu ya. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini mengungkapkan bahwa kebijakan work from anywhere atau flexible working arrangement bersifat opsional. Rini menjelaskan WFA hanya dapat diterapkan pada instansi yang memenuhi kriteria tertentu. Hal ini disampaikan Rini pada saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widiantini, menghadiri rapat kerja bersama Komisi 2 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam rapat ini mengatakan bahwa kebijakan work from anywhere atau flexible working arrangement bersifat opsional. Hal itu mengacu Peraturan Menpan RB nomor 4 tahun 2025 yang merupakan turunan dari PP nomor 94 tahun 2021 dan Perpres nomor 21 tahun 2023. Rini menyebut WFA tersebut nantinya hanya dapat berlaku bagi instansi yang memenuhi kriteria. Dirinya juga menyampaikan kebijakan WFA bertujuan meningkatkan kinerja organisasi. Fleksibilitas kerja ini bersifat opsional, jadi bukan kewajiban. Jadi penyusunan peraturan jadi instansi pemerintah boleh menggunakan ini, tapi juga boleh tidak menggunakan fleksibilitas ini. Dan ini adalah apabila mereka sudah siap karena sudah ada pengaturannya di dalam Permenpan. Jadi pengaturan ini tentunya bukan proses pengaturan yang baru saja, tetapi ini sudah dilakukan melalui survei dan uji coba di beberapa instansi, sehingga diharapkan dengan adanya pedoman ini, fleksibilitas kerja secara terukur, berbasis kinerja dan tetap menjaga kualitas layanan publik. Bapak Ibu, ingin kami sampaikan bahwa fleksibilitas kerja ini tidak berarti memberikan kelonggaran disiplin kepada pegawai ASN, tetapi ada 4 prinsip dasar. Yang pertama adalah fleksibilitas kerja itu adalah bukan hak pegawai, tetapi diberikan berdasarkan pertimbangan yang objektif dan kesesuaian daripada organisasi. Penetapannya tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik dari tugas dari masing-masing instansi, dan pelaksanaan tetap menjunjung tinggi akuntabilitas dan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan berpedoman pada kode etik. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR mengungkapkan bahwa daftar inventarisasi masalah terkait revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dari pemerintah sudah diterima. Tahap selanjutnya DIM RUU KUHAP akan dibahas di Komisi 3 DPR. DPR RI telah menerima daftar inventarisasi masalah dari pemerintah terkait revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan, pimpinan DPR nantinya akan menetapkan penugasan pembahasan revisi RUU KUHAP ke Komisi 3 DPR dalam rapat paripurna. Pembahasan RUU KUHAP dipastikan tepat dilakukan saat ini karena Komisi 3 DPR telah menerima banyak masukan RUU KUHAP dari berbagai elemen masyarakat dalam RDPU yang digelar beberapa bulan terakhir. Kalau RUU KUHAP dalam masa sidang ini kita akan minta kepada komisi terkait bahas karena partisipasi masyarakat baik dalam pemerintah menyusun DIM itu dirasa sudah cukup. Kemudian partisipasi publik ketika DPR RI juga kemudian membahas DIM dari DPR juga kita rasa sudah cukup karena pada waktu sidang atau sidang masalah yang kemarin dan reses yang juga baru selesai, itu Komisi 3 juga padat itu melakukan rapat-rapat dengan unsur-unsur dari masyarakat. DIM-nya sudah kita terima. Sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Hukum, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Polri
telah menandatangani DIM RUU Kuhap. Sebanyak 6.000 permasalahan telah disusun dalam DIM tersebut untuk dibahas lebih lanjut bersama DPR RI. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Ketua DPR Puan Maharani merespon soal kabar penjualan sejumlah pulau yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau di situs jual beli online. Puan mengatakan hal tersebut harus dievaluasi terkait pengelolaan dan penataan ulang administrasi pulau-pulau yang ada di Indonesia. Masyarakat dikejutkan dengan adanya postingan yang menjual beberapa pulau yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau di situs jual beli online. Dalam postingan tersebut terlihat Pulau Anambas berstatus for sale. Namun penjual tidak mencantumkan harga, melainkan menyesuaikan permintaan atau price upon request. Merespon hal itu, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan jual beli itu harus dievaluasi terkait pengelolaan dan penataan ulang administrasi pulau tersebut. Puan menyebut pihaknya akan melakukan rapat bersama pemerintah agar dapat memitigasi semua pulau di Indonesia. Dirinya menegaskan rapat dilakukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan pulau-pulau yang ada di tanah air. Terkait hal-hal jual beli pulau, tentu saja hal itu harus dievaluasi kembali. Bagaimana administrasi terkait dengan pencatatan pulau, kami juga sudah meminta pemerintah dan berkoordinasi dengan pemerintah untuk mengevaluasi ulang pengelolaan dan menata ulang terkait administrasi pulau-pulau yang ada di Indonesia. Jadi nanti sesuai dengan mekanismenya melalui komisi terkait dan tentu saja yang akan dilakukan oleh pemerintah, kami minta pengelolaan dan penataan administrasi untuk memitigasi semua pulau yang ada di Indonesia, jangan sampai adanya salah penggunaan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi kinerja pemerintahan Prabowo Subianto yang responsif dalam menangani permasalahan tambang di Raja Ampat dan juga sengketa 4 pulau Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara. DPR RI menilai langkah tersebut tepat dengan penanganan yang cepat dan akuntabel. Dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menuai respon positif yang dinilai cepat dalam menangani berbagai persoalan yang ada di Indonesia. Salah satunya yakni langkah cepat pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pencabutan izin usaha tambang yang ada di Raja Ampat. Selain itu, Prabowo juga turut mengambil alih dalam menentukan kepemilikan 4 pulau sengketa yang diperebutkan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Langkah tersebut mendapat apresiasi dari Ketua DPR Puan Maharani yang menyebut kinerja pemerintah yang cepat, tepat, dan akuntabel menyelesaikan persoalan. Puan mengatakan, tindakan itu menunjukkan bahwa negara hadir untuk memberikan hal yang bermanfaat kepada masyarakat Indonesia. DPR RI memberikan apresiasi atas kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang responsif dalam mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan pertambangan di Raja Ampat dan permasalahan sengketa 4 pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara sehingga tidak berlarut-larut. Kehadiran negara yang ditunjukkan dengan tindakan pemerintah yang cepat, tepat, dan akuntabel, transparan, dan bermanfaat bagi rakyat banyak selalu menjadi harapan rakyat dan kita semua. Dari Jakarta, Suliandri, Ahmad Amin, Tim Liputan, Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua DPR Dasko menanggapi terkait ribuan warga Pulau Enggano yang kini terisolasi akibat alur pelabuhan yang dangkal. Dalam hal ini Dasko mengatakan pihaknya akan segera melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebanyak 4.000 warga Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu, kini terisolasi akibat alur pelabuhan yang juga dangkal. Pendangkalan tersebut menjadi penyebab utama terganggunya arus keluar masuk logistik dan penumpang. Bahkan, kondisi ini juga membuat warga kehilangan penghasilan karena pisang sebagai komoditas utama tidak bisa dijual. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan pihaknya akan melakukan rapat koordinasi bersama pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun Dasko menyebut saat ini PT Pelindo tengah melakukan pengerukan pendangkalan pelabuhan. Baik, tanggapan untuk Pulau Enggano berbarengan dengan masalah sengketa 4 pulau di Sumatera dan Aceh kemarin.
Ketua DPR dan saya diminta kami berkomunikasi dengan Presiden untuk Pulau Enggano, penyelesaian yang dilakukan dengan komunikasi sementara masih dilakukan oleh Pelindo untuk pengerukan pendangkalan pelabuhan. Namun hari ini DPR, dalam hal ini saya sudah diminta oleh Mbak Puan untuk mewakili DPR, kita akan mengadakan rapat koordinasi dengan pihak pemerintah untuk penyelesaian tuntas masalah Enggano. Mudah-mudahan pada hari ini semua langkah-langkah yang akan diambil dituntaskan dalam rapat koordinasi pada hari ini. Terima kasih. Di Jakarta, Fahrizal Dafarizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, DPR RI dan Senat Spanyol menyepakati dukungan bersama dalam inisiatif diplomasi parlemen untuk memperkuat upaya perdamaian dunia seperti kondisi perang di Palestina serta penyelesaian konflik di Ukraina dan Rusia. Kesepakatan ini menunjukkan tekad kedua parlemen untuk lebih aktif berperan dalam meredakan konflik global dan juga mendorong dialog multilateral yang konstruktif. Bertempat di ruang diplomasi Nusantara 3, Senayan, Jakarta, DPR RI bersama delegasi Senat Spanyol secara resmi menyepakati dukungan bersama dalam diplomasi parlemen untuk mendorong perdamaian dunia. Delegasi Spanyol yang diwakili oleh Wakil Ketua Senat Spanyol, Javier Maroto Aranzabal, mendukung penuh pengakuan kemerdekaan Palestina dan solusi dari kedua negara sebagai jalan menuju penyelesaian konflik Israel-Palestina. DPR RI melalui Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSP, Mardani Alisera, menyambut baik sikap tegas tersebut dan menyatakan komitmen Indonesia untuk memperkuat dukungan terhadap perdamaian di Timur Tengah. Selain itu, kedua parlemen juga mengeksplorasi langkah diplomasi parlementer dalam meredakan konflik Rusia-Ukraina serta strategi bersama untuk menjaga stabilitas di Laut Cina Selatan. Diskusi mencakup upaya konkret melalui forum nasional dan internasional guna memperkuat mekanisme dialog untuk penyelesaian damai. Tak hanya itu, mereka juga sepakat menjajaki kerjasama bilateral dalam bidang energi terbarukan, teknologi, dan demokrasi sebagai bagian dari sinergi Indonesia-Spanyol. Hari ini kita menerima Wakil Ketua Senatnya Spanyol dengan beberapa anggota didampingi oleh Duta Besar Spanyol untuk Indonesia. Kita apresiasi Spanyol yang mengakui negara Palestina pada bulan Mei atau Juni kemarin, dan tadi juga diangkat bagaimana Spanyol meminta agar kita mendukung solusi perdamaian untuk kasus Rusia sama Ukraina. Tapi juga two-state solution buat Palestina kita sepakat bersama. Kita tidak ingin ada konflik berkepanjangan. Sementara ini yang terpenting adalah dilakukan deeskalasi, jangan eskalatif, justru deeskalasi, mengecilkan, put all the thing on the table, kembali lagi kepada diplomasi, karena perang adalah diplomasi yang gagal. Kalau diplomasi jalan tidak akan ada perang, dan saya ingin menyatakan kesalahan ada di Israel karena yang melakukan serangan lebih dahulu kepada Iran adalah Israel, dan karena itu kita mengingatkan agar Amerika jangan ikut campur masuk ke dalam kubangan yang dibuat oleh Israel. Kesepakatan ini menegaskan bahwa parlemen tak hanya menjalankan fungsi legislatif domestik, tetapi juga hadir sebagai aktor diplomasi global. Melalui sinergi ini, DPR RI dan Senat Spanyol berharap dapat mewujudkan kerjasama yang berkelanjutan, strategis, dan berorientasi pada solusi bersama atas tantangan perdamaian dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Grup Kerjasama Bilateral Parlemen Indonesia-Argentina Martin Manurung mendorong pemerintah untuk memperkuat komunikasi dan juga kerjasama perdagangan dengan Argentina. Kerjasama perdagangan dengan Argentina khususnya dalam memaksimalkan potensi ekspor dan juga impor di berbagai sektor strategis. Pernyataan ini disampaikan Martin Manurung usai menerima kunjungan kehormatan delegasi Parlemen Argentina ke DPR RI sebagai tindak lanjut dari pertemuan bilateral yang sebelumnya digelar di Buenos Aires. Martin menuturkan bahwa sebenarnya secara maksimal, terutama di bidang pertanian, Indonesia pun punya potensi untuk mengekspor seperti unggas ke Argentina. Nah, ini sebenarnya harus kita akan minta juga dari pemerintah untuk bisa
lebih intens untuk berkomunikasi, karena memang Indonesia pada saat ini menurut saya ya, dengan juga perkembangan dinamika global yang saat ini terjadi, itu sangat perlu partner-partner dagang yang semakin kuat di berbagai kawasan. Lebih lanjut, Martin menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia jangan hanya bergantung pada beberapa negara saja. Menurutnya, dalam perdagangan perlu membuka hubungan-hubungan perdagangan lebih banyak lagi dengan negara lain. Argentina dinilai memiliki potensi yang sangat besar sehingga ia mendorong pemerintah untuk lebih intens dalam berkomunikasi. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, APBN tahun 2024 berhasil hadapi gejolak global. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetap di Senayan Scope. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Sinpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Horas Maju Medan. Untuk Anda yang berada di Bandar Baru, Sumatera Utara, kini Sinpo TV hadir di channel digital 28 UHF. Jangan lupa terus lakukan scan ulang secara berkala agar Sinpo TV hadir sebagai televisi terbaik di layar kaca Anda. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Senayan Scope. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani menyampaikan APBN tahun anggaran 2024 terbilang aman, bahkan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP di tengah kondisi konflik perang. Perolehan WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK kembali diperoleh dengan hasil penilaian terbaik. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri sidang paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Setelah terjadinya defisit APBN pada tahun anggaran 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani mensyukuri diperolehnya kembali opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri sidang paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dicapainya WTP tersebut patut diapresiasi karena masih bisa diperoleh di tengah kondisi konflik perang yang terjadi di berbagai belahan dunia. Seperti konflik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina yang tak kunjung selesai sejak tahun 2022, hingga perang di Timur Tengah dan konflik militer di Laut Merah, di mana dinamika-dinamika tersebut dapat mengganggu rantai pasok internasional. Pada kesempatan yang baik ini, pemerintah menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan APBN tahun 2024 secara efisien, efektif, dan akuntabel. Secara khusus kami menyampaikan terima kasih kepada DPR RI dan BPK atas kerjasama yang erat, pengawasan yang efektif, serta berbagai masukan konstruktif di dalam pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, pada tahun anggaran 2024, pemerintah kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Dari Jakarta, Zuliandri, juru kamera Dava Rizkiano, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Komisi 10 DPR RI menanggapi positif peluncuran gerakan 1000 anak putus sekolah SMK berdaya oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Program ini dinilai mampu menjawab tantangan pengangguran melalui peningkatan keahlian dan pemberdayaan generasi muda. 3, 2, 1. Bertempat di Jakarta pada Senin 30 Juni 2025, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meluncurkan gerakan 1000 anak putus sekolah SMK berdaya melalui program pendidikan kecakapan kerja dan pendidikan kecakapan wirausaha. Mengusung tema Kembali Berdaya, Kembali Bermakna.
Program ini menjadi bentuk konkret kolaborasi strategis antara Kemendikdasmen, pemerintah daerah, serta lembaga kursus dan pelatihan dalam mendorong anak putus sekolah atau APS pada jenjang SMK untuk mengikuti kursus dan pelatihan melalui program Pendidikan Kecakapan Kerja atau PKK dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha atau PKW. Dengan pendidikan bermutu untuk semua itu, dalam program kami tidak semuanya harus sekolah formal, tapi semua harus belajar di kursus-kursus, pelatihan-pelatihan, penyetaraan, itu semuanya adalah proses learning. Dan semua kita harus jadi pembelajar sepanjang hayat. Karena dunia ini berubah, dunia berkembang, maka kita pun harus mengikuti perubahan itu dengan keterampilan dan ilmu yang terus kita tingkatkan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani menuturkan bahwa gerakan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan partisipasi sekolah, tapi juga untuk menjawab tantangan pengangguran melalui peningkatan sumber daya manusia. Gerakan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan angka partisipasi sekolah, tetapi juga menjawab tantangan pengangguran melalui penciptaan SDM yang kompeten dan mandiri, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal di daerah masing-masing. Sementara itu, sejumlah penerima manfaat program ini menyampaikan harapannya terhadap gerakan ini untuk terus dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya, karena bagi mereka yang putus sekolah bisa diberikan kesempatan untuk mengembangkan keahliannya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Mardani Alisera ini menyesali atas sikap Amerika Serikat yang menyerang 3 fasilitas nuklir milik Iran. Dirinya menyebut tindakan Amerika Serikat bukan menjadi solusi perdamaian, melainkan memperkeruh keadaan. Amerika Serikat melakukan serangan ke 3 fasilitas nuklir milik Iran di tengah konflik perang Israel dan Iran. Karena intervensi Amerika Serikat, negara Iran lantas menutup Selat Hormuz sebagai balasan. Merespon hal itu pun Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Mardani Alisera mengatakan, tindakan Amerika Serikat tersebut bukan menjadi sebuah solusi, melainkan memperkeruh keadaan. Menurutnya yang dibutuhkan seluruh dunia saat ini ialah diplomasi dan perdamaian. Mardani juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menyerukan perdamaian terhadap konflik Iran-Israel. Menyesalkan sikap ceroboh Amerika Serikat, bukannya melakukan deeskalasi, justru seperti menyiramkan minyak ke dalam api. Yang diperlukan dunia sekarang adalah diplomasi dan perdamaian. Benar Sekjen PBB, kita harus sepakat multilateral, bukan unilateral. Amerika tidak bertindak bijak dan justru masuk ke dalam kubangan yang dibuat oleh Israel. Indonesia mesti bersuara, terus menghadirkan dunia yang percaya pada diplomasi dan perdamaian. Dari Jakarta, Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Anggota Komisi 3 DPR RI Safarudin mendorong optimalisasi lembaga perlindungan saksi dan korban serta advokat dalam revisi Undang-Undang KUHAP. Menurutnya LPSK dan advokat memiliki peran yang perlu diakomodir untuk dimasukkan dalam revisi undang-undang itu. Anggota Komisi 3 DPR RI Safarudin menyatakan untuk lembaga perlindungan saksi dan korban atau LPSK belum diakomodir di KUHAP yang lama. Selain mendorong optimalisasi peran LPSK, ia juga mendorong advokat dalam revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHAP. Menurutnya LPSK memiliki fungsi krusial dalam persidangan hukum pidana, utamanya pendampingan korban. Ia juga menyatakan bahwa peran advokat hukum perlu diakomodir untuk dimasukkan ke dalam revisi undang-undang tersebut. Sehingga diharapkan nantinya LPSK bisa diakomodir dan dimasukkan dalam pasal-pasal yang ada di KUHAP yang nanti akan direvisi. Dan ada beberapa hak-hak tadi disampaikan, hak-hak tersangka, hak-hak saksi, dan hak-hak korban yang diakomodir nanti di dalam KUHAP itu yang diharapkan oleh LPSK. Ya, kita memang mengharapkan LPSK ini dimasukkan nanti di dalam pasal-pasal di KUHAP yang baru ini. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Ketua DPR Puan Maharani menanggapi surat atau nota diplomatik dari Duta Besar Arab Saudi di Jakarta yang berisikan catatan penyelenggaraan Haji 2025. Puan mengatakan pihaknya akan membuka peluang membentuk panitia khusus haji guna mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji 2025. Pemerintah Arab Saudi melayangkan nota diplomatik ke pemerintah Indonesia yang berisi 5 catatan penting terkait penyelenggaraan haji 2025. Nota tersebut dikirimkan melalui Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta dan secara resmi telah diterima oleh Kementerian Luar Negeri pada 16 Juni lalu. Merespon hal itu, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan persoalan itu telah diselesaikan antar kedua negara. Kendati demikian, Puan menekankan evaluasi haji tetap diperlukan untuk perbaikan di musim yang akan datang. 5 poin nota tersebut itu sudah lama, sudah diselesaikan oleh pemerintah. Jadi saat kemudian pelaksanaan haji sekarang itu sebenarnya semuanya sudah selesai. Namun memang dalam pelaksanaan haji kali ini banyak hal yang kita harus evaluasi, banyak hal yang harus kita selesaikan dengan lebih baik sehingga pelaksanaan haji di tahun depan itu tidak akan terulang lain. Nanti ini hari ini baru kita buka masa sidangnya. Kita akan mendapatkan laporan, kebetulan ketiga pimpinan DPR ikut dalam haji tahun ini. Kita akan mendapatkan laporannya juga dari teman-teman dan Komisi 8. Setelah itu jika memang harus dilakukan pansus haji untuk pelaksanaan perbaikan ke depan, kita DPR sesuai dengan mekanismenya akan melaksanakan pansus haji. Dari Jakarta, Fahrizal Gafariskiano, Simpo TV melaporkan. Komisi 3 DPR menggelar konferensi pers bersama Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenhum, Badan Pengawas Mahkamah Agung, dan Koalisi Advokat Pemantau Peradilan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Acara tersebut digelar dalam rangka membahas perihal hak cipta lagu, khususnya putusan hakim dalam perkara salah satu musisi ternama, Agnes Monica, yang dinilai tak sesuai undang-undang. Kasus perihal penggunaan hak cipta lagu kini kerap menjadi sorotan publik usai beberapa musisi membawakan lagu dalam berbagai event atau konser musik. Salah satunya musisi ternama Agnes Monica yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan menetapkan perkara pelanggaran hak cipta atas lagu Bilang Saja karya Ari Bias. Namun putusan tersebut dinilai tak sesuai dengan undang-undang yang ada. Pasalnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 tentang hak cipta lagu, bahwa penyelenggara atau promotor event harus membayar royalti jika menggunakan lagu yang dilindungi hak cipta. Oleh karena itu, Komisi 3 DPR sepakat akan mengawal proses hukum yang diajukan oleh pihak Agnes Monica. Nantinya hakim yang memutuskan perkara tersebut akan dilaporkan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Tapi perlu digarisbawahi putusan terkait Agnes Monica itu adalah hanya mengikat kedua belah pihak itu. Tidak menjadi rujukan dan tidak mengikat pihak-pihak lain di luar kedua belah pihak yang bersengketa dalam perkara tersebut. Karena itu adalah keputusan perdata yang tidak bersifat erga omnes atau tidak bersifat untuk semua. Beda dengan misalnya putusan Mahkamah Konstitusi. Itu erga omnes, kalau diputus mengikat kita semua seluruh warga negara Indonesia. Tapi kalau putusan perdata sifatnya tidak erga omnes. Ya, hanya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa. Lalu kami tadi sepakat untuk terus mengawal proses hukum yang diajukan pihak Mbak Agnes, dan secara garis besar juga kami tadi mendorong rekan-rekan Kementerian Hukum dalam hal ini Dirjen KI, ya Pak Dirjen, untuk mensosialisasikan lebih maksimal ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, tentang mekanisme tadi secara gamblang disampaikan. Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Razilu menegaskan penyanyi berhak membayar jika menggelar event atau konser sendiri. Dirinya mengatakan jika penyanyi tersebut bukan sebagai penyelenggara, maka promotor event diharuskan untuk membayar royalti. Nah, jadi menurut kita apa yang ada dalam peraturan perundang-undangan ini dengan seluruh peraturan pelaksanaannya sudah sangat jelas, ya. Dan kami tadi juga meminta data kepada LMKN, ya, sebagai satu pintu pembayaran dari seluruh yang mengelola royalti ini, berapa sih event yang dilaksanakan penyelenggaraan kegiatan yang sifatnya di publik selama dari 2022 sampai dengan 2025 itu hampir 824.
dan seluruh pembayaran dilakukan oleh promotor, oleh partai politik, perguruan tinggi, perusahaan, LMK yang mengadakan kegiatan, dan juga ada yang dibayar oleh penyanyi sendiri yang menyelenggarakan konser sendiri. Tetapi ketika dia penyanyi membayar royalti, itu bukan sebagai penyanyi. Dia bayar karena dia menyelenggarakan konser. Itu kurang lebih penegasan dari kami terkait dengan apa yang kita diskusikan tadi. Terima kasih. Dari Jakarta, Fahrizal, Davariskiano, Simpo TV melaporkan. Sekretariat Jenderal DPR RI berhasil meraih 3 penghargaan sekaligus dalam ajang Ideas Award 2025 atas inovasi dalam kategori sosial dan tata kelola pemerintahan. Penghargaan ini menjadi bukti komitmen DPR RI untuk terus berinovasi serta mendekatkan diri kepada masyarakat melalui keterbukaan informasi kinerja lembaga. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekjen DPR RI, mendapat pengakuan publik atas komitmennya dalam melakukan transformasi kelembagaan. Dalam ajang penghargaan bergengsi Ideas Award, Sekjen DPR RI berhasil memborong 3 penghargaan sekaligus untuk berbagai inovasi programnya. Penghargaan ini diberikan untuk program-program yang dinilai sukses menjalankan fungsi edukasi dan keterbukaan informasi. Penghargaan pertama dari kategori sosial diraih oleh program Kampus Parlemen yang secara aktif menjangkau kalangan mahasiswa untuk memberikan pemahaman mengenai fungsi dan mekanisme kerja parlemen. Sementara itu, 2 penghargaan lainnya disabet dari kategori tata kelola pemerintahan. Penghargaan diberikan kepada TV Parlemen sebagai corong utama informasi kegiatan legislatif serta kampanye DPR Baru Harapan Baru yang dianggap efektif dalam upaya membangun citra positif lembaga. Alhamdulillah hari ini Sekretariat Jenderal DPR RI mendapatkan 3 penghargaan pada ajang Ideas Award. Yang pertama adalah untuk kategori sosial untuk program Parlemen Kampus, yang kedua untuk kategori tata kelola untuk TVR, dan yang ketiga untuk kategori tata kelola untuk program DPR Baru Harapan Baru. Ini menunjukkan bagaimana kita Sekretariat Jenderal DPR RI terus mendukung, memberikan supporting system kepada DPR dengan terus berinovasi, melakukan perbaikan-perbaikan menuju tata kelola DPR yang lebih baik. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan hari ini dan terus ke depan, bagaimana semakin mendekatkan masyarakat dengan DPR, dengan informasinya seperti apa kinerjanya ya, dan kita juga ini juga dalam rangka menuju menjadi kantor berita parlemen, sehingga akan menjadi rujukan, akan menjadi referensi utama bagi masyarakat mencari berita-berita tentang DPR RI khususnya ya, dan berita-berita politik pada umumnya. Dan ini tentunya penghargaan ini kami dapatkan dengan kerjasama tim yang solid untuk terus memberikan yang terbaik untuk mengedukasi pada masyarakat khususnya remaja untuk kerja-kerja politik DPR agar mereka semua memiliki pemahaman terhadap proses-proses pengambilan kebijakan di DPR. Lebih jauh, prestasi ini menjadi modal untuk mewujudkan cita-cita besar menjadi kantor berita parlemen yang akan berfungsi sebagai pusat rujukan informasi utama dan terpercaya bagi masyarakat terkait dunia politik dan keparlemenan Indonesia. Tim redaksi Sinbo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Senayan Scope kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.